Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Awalan hayadina nashkuru ilallah alladzi qad ata'na nikmatan katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan mubarak. Nusalli wa nusallimu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minadh dhulumati ilal nur minal jahiliyah ilal islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di waktu ini, di ruangan ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umatnya membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman seperti saat ini sehingga kita bisa menikmati dan bisa merasakan nikmatnya ukhuwah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Husnia Fauziah. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Jakarta. Nah, saya di sini akan menyampaikan sedikit mengenai syukur. Nah, apa sih syukur itu? Syukur itu berasal dari bahasa Arab. Ya, ini artinya kita menerima, qanaah, kita menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Nah, sampai saat ini banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan, seperti ada nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita bisa bertemu, nikmat kita bisa menimba ilmu, nikmat yang lainnya yang mungkin tidak didapatkan orang lain. Tapi sayangnya sampai saat ini kita seringkali lupa akan nikmat tersebut dan kita lupa untuk kita bersyukur. Padahal masih banyak orang yang di bawah kita. Seringkali kita melihat orang itu di atasnya kita jarang untuk melihat orang di bawahnya kita. Nah, sifat seperti itu tentu saja dilarang oleh agama. Seperti itu kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur, yakni orang-orang yang tidak bersyukur atau orang-orang yang tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah telah berfirman dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW juga telah bersabda yang artinya apabila kita bersyukur maka Allah akan senantiasa melipat gandakan nikmat yang Allah berikan. Namun apabila kita kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi dari hadis tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bersyukur. Ya, tapi kadang namanya manusia ya, kita kan juga kadang kadang kita lupa, kadang kita setiap hari udah diberikan makanan, masih ada yang kita makan walaupun kadang sederhana, tapi kadang kita masih mengeluh, kok lauk hari ini cuma sama ini ya, kok nggak enak ya, padahal banyak orang-orang di luar sana yang malah nggak bisa makan, yang mereka untuk mendapatkan keselamatan pun mereka harus dapatkan dengan bekerja keras, dengan usaha dan dengan keringat yang kadang pun mereka telah melakukan itu, tapi mereka masih tidak mendapatkan apa yang kita miliki. Nah, oleh karena itu hendaklah kita, untuk diri saya, untuk kita semua, hendaknya kita juga senantiasa melihat ke bawah juga dalam hal harta dunia. Namun dalam hal akhirat kita diperintahkan oleh Allah untuk kita tuh selalu melihat ke atas, sehingga kita tuh menjadi termotivasi untuk kita melakukan kebaikan. Misalnya kita melihat orang itu, dia punya ilmu, kok dia bisa sabar itu, kok dia bisa sepintar itu. Nah, kita dianjurkan untuk melihat orang di atasnya kita, sehingga kita menjadi termotivasi. Kenapa dia bisa seperti itu, kenapa kita enggak?
Sedangkan untuk hal duniawi, yaitu yang sudah tadi saya sampaikan, itu selalu melihat di atasnya kita bahwa masih banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kita, sehingga kalau udah kayak gitu masa sih kita nggak mau bersyukur kan. Nah, karena syukur ini tuh Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, karena nggak pasti ada alasannya kan. Nah, salah satu manfaat kita bersyukur itu yakni kita bisa senantiasa menikmati hidup kita. Kalau misalnya kita merasa kekurangan, kalau kita senantiasa merasa ada yang harus kita kejarkan, kita kayak nikmati hidupnya tuh kayak nggak kita nikmati banget gitu. Sedangkan kalau misalnya kita bersyukur, kita merasa cukup, kayak kita bisa menikmati hidup kita dan kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan bersyukur itu, karena hanya Allah yang memberikan nikmat atas semuanya. Lalu kalau sudah seperti ini, kalau kita sudah mengetahui, kita sudah merasa oh ya kita udah berkecukupan kayak gitu, kenapa kita nggak bersyukur kan? Ya kan namanya, tapi kan namanya juga manusia, kita juga harusnya saling mengingatkan, saling membantu. Dengan itu kan akan mencapai kemaslahatan umat dan juga untuk kesejahteraan semuanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi kita semua, dan kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita dapat selalu bersyukur kepada Allah. Apabila ada kesalahan, itu mungkin datangnya dari diri saya, bila kelebihan itu datangnya hanya dari Allah. Fastabiqul khairat, nuhun wal qalim wa yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.